lalu kalian enter. Kemudian tunggu prosesnya, ini jangan kalian apa-apakan karena akan mulai proses convert dari MBR to GPT. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan kalian, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk mengkonvert sistem partisi yang ada di hard disk atau di SSD kita dari MBR ke GPT dan juga sebaliknya. GPT maupun MBR adalah sebuah sistem partisi yang biasa kalian temukan di operating system Windows, Linux, ataupun operating system yang lain. GPT sendiri merupakan sistem partisi yang lebih baru jika dibandingkan dengan MBR yang membawa lebih banyak kelebihan jika dibandingkan dengan MBR. Seperti kalian bisa membuat primary partition di GPT sampai 128 primary partition. Sedangkan kalau kalian gunakan MBR, maksimal hanya 4 partisi primary saja, teman-teman. Lalu di GPT kalian bisa memasang storage yang ukurannya lebih dari 4 TB, sedangkan di MBR kalian hanya bisa memasang storage yang tidak lebih dari 4 TB. Lalu apakah sekarang kita mending menggunakan GPT jika dibandingkan dengan MBR? Jawabannya adalah tidak, tergantung dari kebutuhan kalian. Gunakan sistem partisi MBR ketika laptop atau PC kalian hanya support BIOS legacy, dan gunakan sistem partisi MBR ketika kalian ingin menginstal operating system yang menggunakan arsitektur 32 bit. Karena operating system yang menggunakan arsitektur 32 bit tidak akan bisa diinstal di storage yang menggunakan sistem partisi GPT. Dan kalian bisa menggunakan sistem partisi GPT kalau laptop atau PC kalian sudah menggunakan spesifikasi kekinian yang sudah support UEFI, apalagi kalau kalian sudah menggunakan SSD, pastikan kalian gunakan sistem partisi GPT karena ada banyak sekali kelebihannya. Untuk perbandingan antara GPT dan juga MBR, kelebihannya apa? Sudah kita bahas di artikel yang sudah kita tulis di website levelupid.net. Kalian bisa baca linknya di deskripsi pada video ini. Kemudian untuk mengkonvert dari MBR ke GPT dan juga sebaliknya, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalian bisa menggunakan diskpart yang bisa kalian jalankan dengan command prompt ataupun terminal yang ada di Windows. Tetapi dengan cara ini, semua data yang ada di storage kalian akan hilang atau akan dihapus. Karena sistem partisi sebelumnya akan di-clean dengan menggunakan metode diskpart ini. Lalu yang kedua, khusus untuk kalian yang ingin mengkonvert dari MBR ke GPT, kalian bisa menggunakan MBR to GPT yang bisa kalian jalankan melalui WinPE ataupun bisa kalian jalankan juga di Windows. Hal ini tidak akan menghapus semua data yang ada di storage kalian, jadi akan aman, tetapi hanya bisa kalian gunakan untuk convert dari MBR to GPT. Tidak bisa digunakan untuk sebaliknya. Dan cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan aplikasi untuk melakukan convert dari MBR to GPT dan sebaliknya tanpa akan menghapus data-data kalian. Kalian bisa menggunakan EasyAS, kalian bisa menggunakan Minitool Partition Wizard, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Di video kali ini kita akan bahas semuanya, mulai dari menggunakan diskpart, kemudian menggunakan MBR to GPT, dan juga menggunakan aplikasi. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasanya, buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini, silahkan cek video-video di channel levelup.id. Kalau kalian tertarik, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorial. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu cara untuk mengkonvert sistem partisi dari GPT ke MBR dan juga sebaliknya dengan menggunakan metode diskpart. Kalian bisa menggunakan metode diskpart ini untuk mengkonvert dari MBR ke GPT dan juga sebaliknya saat kalian menjalankan Windows seperti ini. Tetapi dengan catatan, kalian memiliki lebih dari satu storage di laptop atau di PC kalian. Dan storage yang akan kalian convert tadi bukan tempat untuk menyimpan atau terinstall operating system atau Windows-nya. Misal di PC yang kita gunakan ini terdapat 4 storage yang kita pasang. Disk 0 ini kita gunakan untuk menyimpan data-data kita. Kemudian untuk disk 1 kita gunakan untuk buffering, menyimpan data juga teman-teman. Kemudian untuk disk 2 kita gunakan untuk menginstal Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Dan yang terakhir disk 3 kita gunakan untuk menyimpan game. Nah, di sini bisa kalian lihat kita menginstal Windows atau operating sistemnya pada disk 2. Jadi kalian bisa mengkonvert sistem partisi dari disk 1, disk 0 dan juga disk 3.
Tetapi kalian tidak bisa untuk mengkonvert sistem partisi disk 2 karena di disk 2 ini kalian gunakan untuk menginstal Windows-nya, teman-teman. Lalu di sini kita akan contohkan cara untuk mengkonvert sistem partisi dari GPT ke MBR dan sebaliknya. Misal kita akan convert yang disk 1 yang ukurannya 111 GB. Di sini kalian bisa lihat ada dua partisi pada disk 1 ini. Dan nanti setelah kita convert, partisinya akan hilang atau terhapus dan semua data yang ada di disk 1 ini akan hilang juga, teman-teman. Sekarang kita cek dulu sistem partisi dari disk 1 ini. Caranya klik kanan, kemudian pilih Properties, lalu pilih Volumes. Kemudian pada Partition Style kalian bisa lihat kalau di sini GPT berarti sistem partisinya adalah GPT, tetapi kalau di sini MBR berarti sistem partisinya adalah MBR. Sekarang kita akan contohkan ke kalian, kita akan convert dari GPT ke MBR. Caranya kalian tinggal pencet Windows R pada keyboard kalian, lalu ketikkan This Part. Setelah itu Enter, lalu pilih Yes. Setelah itu di sini kalian ketikkan List Disk. Kemudian Enter, maka akan muncul list dari storage yang terpasang di laptop atau di PC kalian. Sebenarnya kalian juga bisa lihat sistem partisi yang ada di storage kalian itu GPT atau MBR dengan melihat tandanya di sini, teman-teman. Kalau pada kolom GPT ini ada tanda bintangnya, berarti sistem partisi yang ada di storage kalian adalah GPT. Tetapi kalau tidak ada tanda bintangnya, berarti sistem partisi yang ada di storage kalian adalah MBR. Sekarang kita akan convert disk 1 tadi yang ukurannya 111 GB dari GPT ke MBR. Lalu untuk mulai mengkonvert yang disk 1 ini, caranya kalian ketikkan lagi Select Disk, kemudian pilih disk mana yang ingin kalian convert. Misal disk 1 berarti ketik disk 1, lalu Enter. Setelah itu kalian ketikkan lagi Clean. Nah, Clean ini akan menghapus semua data dan semua partisi yang ada di storage kalian, jadi pastikan kalian jangan salah pilih karena semua data kalian akan hilang. Kemudian kalian Enter lagi. Setelah di clean, lalu untuk convert dari GPT ke MBR, caranya kalian tinggal ketikkan Convert spasi MBR, lalu Enter. Maka akan ada keterangan This path successfully convert the select disk to MBR format. Sekarang kita cek lagi List Disk, lalu Enter. Maka sekarang di 1 tidak ada tanda bintangnya pada kolom GPT. Artinya di 1 ini sekarang sistem partisinya adalah MBR. Sekarang kita cek di disk management. Nah, sekarang di sini statusnya unallocate space. Ketika warnanya di sini hitam dan masih unallocate, berarti ini masih belum bisa kalian gunakan. Caranya kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih New Simple Volume, lalu pilih Next, Next, Next. Kemudian kalian pilih Next, Finish. Setelah selesai, kalian bisa cek pada file Explore kalian. Maka di sini kalian sudah bisa menggunakan storage kalian yang sudah kalian convert sistem partisinya ke MBR. Kita cek juga di disk management, kita pilih Properties, Volume. Dan maka pada Partition Style sekarang akan ganti ke MBR. Lalu bagaimana cara untuk convert ke GPT lagi? Caranya sama. Kalian ketikkan lagi List Disk untuk melihat list dari storage yang ada di laptop atau di PC kalian. Kemudian select disk lagi. Kita select disk 1 lalu Enter. Setelah itu clean lagi, lalu Enter. Kemudian untuk convert dari MBR ke GPT, kalian tinggal ketikkan lagi Convert GPT. Setelah itu Enter. Nah, maka di sini akan ada keterangan kita sudah sukses mengkonvert ke GPT format. Lalu kita cek lagi di List Disk, kemudian Enter. Maka sekarang sistem partisi yang ada di disk 1 sudah menjadi GPT lagi. Kita cek lagi pada disk management. Nah, sekarang dia statusnya unallocate lagi karena tadi kita clean. Sekarang klik kanan di sini, pilih New Simple Volume, Next, 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 Finish. Kemudian kita cek di sini, klik kanan, pilih Properties. Maka sekarang sudah jadi GPT lagi, teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk convert dari GPT ke MBR ketika kalian sedang menjalankan Windows seperti ini. Lalu bagaimana ketika kita ingin convert sistem partisi yang ada di storage kita ketika kita hanya memiliki satu storage saja, teman-teman? Caranya kalian bisa convert sistem partisi yang ada di storage kalian saat kalian install ulang. Kenapa saat install ulang? Karena kalau kalian convert, semua data dan partisinya akan dihapus, termasuk operating system atau Windows yang terinstall di laptop atau di PC kalian juga akan dihapus.
Jadi kalian bisa convert sistem partisi saat kalian melakukan install ulang. Ada juga beberapa kondisi di mana saat kalian install ulang ternyata tidak bisa di next karena kalian salah membuat bootable yang harusnya GPT kalian buat ke MBR, dan sebaliknya kalian bisa convert sistem partisinya dengan menggunakan diskpart saat install ulang. Dan sekarang kita langsung contohkan juga bagaimana cara untuk convert sistem partisi dari GPT ke MBR dan sebaliknya saat proses install ulang, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk dalam proses instalasi Windows 10. Kalian juga bisa gunakan cara ini untuk Windows 11 karena sama persis. Kemudian, biasanya kalian akan memerlukan untuk mengkonvert sistem partisi dari hard disk atau SSD kalian adalah ketika kalian salah membuat bootable. Yang harusnya misal kalian buat bootable-nya MBR, tetapi malah kalian buat bootable-nya yang GPT, dan juga sebaliknya. Kalau tidak sesuai akan muncul keterangan seperti ini, teman-teman. Nah, Windows cannot install to this disk, the select disk has MBR. Jadi SSD yang ada di laptop ini, sistem partisinya adalah MBR, sedangkan flash disk bootable yang kita buat tadi, partition style-nya kita pilih yang GPT. Sebenarnya ada dua pilihan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa buat bootable yang baru dan sesuaikan dengan sistem partisi hard disk atau SSD kalian. Karena di video kali ini kita membahas cara untuk convert sistem partisi, jadi kita akan gunakan pilihan yang kedua, yaitu kita akan convert sistem partisi dari MBR ke GPT. Caranya setelah kalian masuk di sini dan muncul error seperti ini ya, kalian tidak bisa next. Lalu cara untuk convertnya sebenarnya sama, kita akan gunakan CMD atau command prompt. Caranya kalian pencet Shift kemudian F10 pada keyboard kalian. Lalu di sini kalian ketikkan diskpart. Setelah itu enter. Kemudian kalian ketikkan list disk. Lalu enter. Setelah itu silahkan kalian ketikkan lagi select disk nomor berapa yang ingin kalian convert. Untuk disk 0 ini adalah SSD yang kita gunakan di laptop ini, sedangkan disk 1 ini adalah flash disk bootable dari Windows 10-nya. Jadi di sini kita akan pilih disk 0, lalu pilih enter lagi. Kemudian kalian ketikkan lagi clean, lalu enter. Maka semua data dan partisi yang ada di storage kalian akan dihapus. Setelah itu kalian ketikkan lagi convert GPT, lalu enter. Setelah berhasil akan ada keterangan seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian bisa close command prompt-nya. Setelah itu kalian refresh. Kemudian kalian tinggal next aja untuk menginstal Windows 10 kalian, atau kalian juga bisa pilih new untuk mempartisi storage kalian. Jadi seperti itu cara untuk mengkonvert sistem partisi dari GPT ke MBR dan juga sebaliknya saat kalian melakukan install ulang Windows. Sekarang kita akan masuk ke metode yang kedua untuk mengkonvert dari MBR to GPT dengan menggunakan metode MBR to GPT. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke metode yang kedua untuk mengkonvert sistem partisi dari MBR ke GPT tanpa aplikasi tambahan dan juga tidak akan menghapus atau menghilangkan data-data kalian. Karena kita akan gunakan fitur bawaan dari Windows yaitu MBR to GPT. Tetapi sebelumnya kita cek dulu sistem partisi yang ada di laptop kita ini apa. Kita buka disk management. Kemudian kita properties di sini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk sistem partisi pada disk 0 ini adalah MBR. Dan nanti kita akan convert sistem partisi disk 0 ini menjadi GPT. Ini kita close dulu teman-teman. Kemudian ini juga kita close. Selanjutnya silahkan buka command prompt. Caranya kalian pilih menu start lalu ketikkan command prompt. Setelah itu klik kanan pada command prompt lalu pilih run as administrator. Kemudian pilih yes. Setelah masuk di command prompt, silahkan kalian ketikkan MBR to GPT. To-nya 2 ya, MBR to GPT. Spasi, slash validate, spasi slash disk titik 20, karena kita akan convert yang disk 0 teman-teman. Kemudian spasi, slash allow full, F-nya besar, OS. OS-nya juga besar semua. Kemudian enter. Setelah itu ketikkan lagi MBR to GPT, spasi slash convert, spasi slash disk titik 20, kemudian spasi slash allow full OS. F-nya besar ya teman-teman, OS-nya juga besar semua. Lalu kalian enter. Kemudian tunggu prosesnya, ini jangan kalian apa-apakan karena akan mulai proses convert dari MBR to GPT.
Setelah selesai kalian bisa close ini, kemudian silahkan restart PC atau laptop kalian. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows-nya lagi teman-teman, jadi tidak ada file yang hilang atau terhapus, baik itu yang ada di drive C ataupun di drive yang lain. Misal kita jalankan VLC Media Player juga masih bisa. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang terinstall juga tetap bisa kalian gunakan dengan normal. Lalu sekarang kita cek sistem partisi yang ada di laptop kita ini, disk management. Maka sekarang di sini akan ada partisi EV-nya, karena tadi kita sudah convert ke GPT. Sekarang kita cek dulu sistem partisinya, properties, kemudian pilih volumes, dan kita sudah berhasil mengubah sistem partisi dari MBR ke GPT yang ada di laptop yang kita gunakan ini tanpa menghapus file ataupun data-datanya. Mantap. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu kita akan gunakan aplikasi untuk mengkonvert sistem partisi dari MBR to GPT dan juga sebaliknya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi ke metode yang ketiga, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Ada banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk mengkonvert sistem partisi dari MBR to GPT dan juga sebaliknya, seperti Minitool Partition Wizard, kemudian ada dari EasyAs, ada dari Aume ataupun aplikasi yang lain. Tetapi di video kali ini yang akan kita gunakan adalah Minitool Partition Wizard, dan yang kita gunakan adalah yang full version teman-teman. Kalau misal kalian ingin gunakan yang full version, kalian bisa beli lisensinya. Tetapi kalau kalian ingin gunakan secara gratis, kalian harusnya tahu apa yang harus kalian lakukan. Cari aja di Google guys. Oke, di sini yang pertama kita cek dulu sistem partisi yang kita gunakan, masuk ke disk management. Kemudian kita cek pada disk 0, lalu masuk ke volumes. Dan di sini untuk sistem partisi yang digunakan di laptop ini adalah MBR teman-teman. Jadi nanti kita akan convert ke GPT dengan menggunakan aplikasi Minitool Partition Wizard. Sekarang kita langsung buka saja aplikasi Minitool Partition Wizard-nya. Lalu cara untuk mengkonvertnya sangat simple, kalian tinggal pilih disk mana yang ingin kalian convert. Misal kita pilih yang disk 1 atau SSD yang kita gunakan. Sebenarnya dari aplikasi ini juga bisa langsung lihat ya sistem partisi yang digunakan, yaitu MBR. Dan untuk convert ke GPT, kalian tinggal pilih convert MBR disk to GPT disk, atau kalian juga bisa klik kanan di sini, kemudian pilih convert MBR disk to GPT disk. Setelah itu akan ada keterangan seperti ini. Jadi setelah kalian convert, kalian harus masuk ke BIOS dan aktifkan mode BIOS UEFI. Kalau misal laptop atau PC kalian tidak support dengan BIOS UEFI, ya jangan pakai GPT, sesuai yang sudah kita jelaskan di awal tadi teman-teman. Di sini kalian bisa pilih OK, kemudian kalian tinggal pilih Apply, lalu pilih Yes, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kalian tinggal Restart Now, lalu tunggu sampai restartnya selesai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows-nya lagi. Sekarang kita cek di disk management apakah sudah jadi GPT atau tidak. Harusnya dari sini sudah kelihatan ya, karena kalau di GPT itu ada partition EV-nya. Jadi ini pasti sudah ganti ke GPT teman-teman. Masuk ke volumes. Nah, di sini kalian bisa lihat sekarang sistem partisinya sudah ganti ke GPT atau GPT lah ya. Lalu bagaimana kalau misal kita ingin convert dari GPT ke MBR? Apakah bisa menggunakan aplikasi ini atau tidak? Jawabannya adalah bisa, tetapi dengan catatan hanya bisa kalian gunakan untuk convert drive yang kalian gunakan untuk menyimpan data saja. Kalau kalian convert drive yang ada Windows-nya dari GPT ke MBR, maka setelah restart kalian tidak akan bisa booting. Jadi kalau teman-teman ingin convert dari GPT ke MBR, kalian bisa gunakan aplikasi Minitool Partition Wizard ini, tetapi kalian juga perlu untuk menginstal ulang Windows di PC atau di laptop kalian. Walaupun data kalian yang ada di drive yang lain, misal ada di drive D, drive E, ataupun drive yang lain, akan tetap aman walaupun kalian convert dari GPT ke MBR. Tapi ya ngapain kalian sudah pakai GPT convert ke MBR? Mending kalian gunakan GPT karena banyak kelebihannya. Tapi kalau kalian misal ingin tetap gunakan MBR, ya sesuaikan. Kalau misal kalian ingin install OS yang menggunakan arsitektur 32 bit dan laptop atau PC kalian tidak support dengan BIOS UEFI, kalian bisa gunakan yang MBR. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk mengkonvert sistem partisi dari MBR ke GPT dan juga sebaliknya dengan menggunakan 3 metode tadi. Kalian bisa menggunakan disk
part, kalian bisa menggunakan MBR2GPT dan juga kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Minitool Partition Wizard ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.